Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Percayalah, anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, "Bangunlah, angkatlah tilammu, tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberikan kuasa sedemikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Para suster dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, kita yang kaum terpanggil dan diutus ini hidup berdasarkan SK. Entah berapa tahun di suatu tempat, tergantung SK. SK itu juga dibuat oleh para pimpinan. Bisa ada dua kemungkinan, betul karena kehendak Allah atau juga karena kepentingan mereka. Tapi apa yang kita dengar dari Mazmur atau referen Mazmur hari ini rasanya cukup untuk membuat kita yakin bahwa setiap bentuk keputusan yang diberikan kepada kita itu keputusan yang benar dan adil dari Tuhan. Mungkin dulu pernah saya bercerita ketika waktu setelah ditabiskan jadi diakon, saya lalu ditugaskan di Donggo, menjadi diakon pertama yang bertugas di Donggo. Waktu itu karena baru habis studi, berpikir ilmu masih panas, cara berpikir masih bagus, cocoknya di kota, ternyata ke Donggo. Tapi justru di Donggo saya mengalami banyak rahmat, seperti yang dulu pernah saya ceritakan. Karena saya praktek diakon di Donggo, maka tabisan saya dibuat sangat istimewa. Ditabiskan di Kute, dan waktu itu menjadi gereja pertama yang ber-AC di Bali. Lalu saya disuruh ke Surabaya untuk pergi ukur kasula. Dan hampir tidak pernah ada tabisan imam di Denpasar yang dia sendiri pergi ke tempat buat kasula untuk ukur. Yang kemudian saya pakai itu, aku tidak seorang diri, di bordir. Kemudian waktu tabisan juga dihadiri oleh banyak orang. MC-nya saja itu Tebi Sartian waktu itu MC untuk acara resepsi. Bintang tamunya waktu itu penyanyinya Edo Kondologit. Dan masih banyak lagi orang-orang, termasuk waktu itu baru pulang lomba nyanyi segereja se-Indonesia yang jadi juara di Sumatera, lalu mereka tampil di situ. Dan masih ada banyak kisah menarik yang kemudian setelah saya merefleksikan, justru karena saya ditempatkan di tempat yang saya tidak suka dan merasa tidak adil, disitulah Tuhan menunjukkan keadilan dan kebenaran. Kemudian setelah ditabiskan, saya pikir di tempat yang ya sesuai dengan kapasitas saya lah menurut ukuran pribadi. Tapi ternyata tidak. Kemudian saya ditugaskan di Sumbawa sebagai pastor pembantu 3 tahun. Lagi asik-asiknya menikmati pastor pembantu.
kemudian disuruh jadi pastor paroki di Dompu. Nah, ini yang sangat berat untuk saya, menjadi pastor paroki di Dompu yang waktu itu umatnya sangat kecil, kolektenya itu 100 lebih setiap satu kali misa hari Minggu. Dan memang umatnya sedikit, perantau. Saya harus pergi bertugas sebagai pastor muda di sana, karena belum punya modal apa-apa kan. Kalau pernah tugas di tempat yang agak bagus, lalu pergi ke terpencil kayak gitu kan, mungkin sudah ada modal yang ditampung selama sebelumnya. Sehingga secara pribadi waktu itu saya merasa macam ini keterlemparan begitu. Banyak alasan yang coba saya kemukakan untuk menolak, tapi akhirnya ke sana juga. Sudah saya ke Dompu, 6 tahun saya di sana, dan ternyata di tempat di mana yang saya rasa tidak pas dan tidak cocok untuk saya, justru di situ banyak rahmat mengalir. Ya, Dompu itu kemudian menjadi seperti masa-masa bulan madu imamat, karena banyak hal menarik yang dialami di sana, termasuk karena tugas di Dompu saya bisa ke Tanah Suci 2 kali. Sampai ada yang kasih saya mobil lagi di sana. Dan masih banyak lagi. Relasi dengan pemerintah itu sangat baik. Dengan bupati itu seperti teman saja. Jadi kalau ada kesulitan di gereja, pasti diakomodir sama bupati. Termasuk kalau ada kemas kami kayak gini, COMK di Palasari, saya tinggal pergi ke bupati dan dapat uang dari sana 25 juta, 30 juta untuk keberangkatan. Biasanya juga kami pakai bisnya Kodim, sehingga tidak banyak keluarkan uang. Dan yang paling seru itu masa-masa yang Abu Bakar Basir punya itu ada di Dompu. Dia punya pesantren di sana. Tapi mereka itu sering main ke gereja, karena saya membuka pintu gereja untuk siapapun, untuk teman-teman muslim, dan mereka merasa seperti rumah sendiri. Sampai saya mau pindah itu, saya masih ingat waktu itu tinjunya Manny Pacquiao. Mereka tahu saya akan pindah, saya baru saja beli genset baru di Denpasar, untuk buka nonton bareng. Karena di Dompu Bima itu listriknya mati hidup terus. Akhirnya waktu itu memang hari Minggu, mati semua lampu. Lalu rame-ramelah mereka dan massa yang banyak itu pergi nonton di gereja. Setelah nonton, apa mereka bilang? Romo, kami bisa demo di mana supaya Romo jangan pindah dari sini. Saya hanya tersenyum saja. Setelah itu ternyata mereka pergi ke PLN, lempar PLN. Juga ada beberapa preman yang sering demo karena tidak suka dengan bupati, tapi sering saya ajak mereka main-main di gereja, minum-minum di gereja, ngopi. Kemudian karena jadi teman baik dengan saya, tidak jadilah mereka sering demo. Dan masih ada banyak lagi cerita. Intinya bahwa di tempat di mana saya ditempatkan, yang bagi saya itu tidak baik, tidak bagus, ternyata itu yang benar dan adil di mata Tuhan. Kemudian ketika saya lagi nikmati keasikan di Dompu, lalu pindah ke negara. Sekarang sudah 9 tahun di negara, sebuah tempat yang juga tidak pernah ada dalam bayangan saya, tapi karena namanya sudah di Bali ya mungkin agak lebih kota lah begitu. Ternyata sampai di negara ya jadi kota seperti begini. Sekarang sudah 9 tahun, entah setelah ini kemana lagi, ya sudah, ini saja pegangannya. Keputusan Tuhan itu benar, adil selalu. Karena kita tidak tahu Tuhan punya proyek itu seperti apa. Pada prinsipnya untuk kita hadapi apapun dengan iman, hadapi dengan apapun dengan prinsip Deus Providebit. Biarkan semua terselenggara sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Apalagi untuk saya pribadi, ya kemanapun saya pergi dan berada, aku tidak seorang diri, sebab Bapa selalu menyertai aku. Beberapa hari lalu saya sempat berpikir, ketika nanti entah dipindahkan kemana lagi, hanya ada 3 prinsip yang perlu dibangun. 1, percaya pada Tuhan. 2, percaya diri. 3, saling percaya. Itu cocok untuk apa yang Yesus lakukan ketika ia menyembuhkan si lumpuh dalam Injil. Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Semoga apapun keputusan yang terjadi dengan kita lihat itu sebagai ekspresi kebenaran dan keadilan Tuhan, dan kita selalu memandang itu dalam iman dan kepercayaan. Biarkan terjadi sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Semoga Tuhan memberkati kita.